Zaman dahulu, di sebuah kota yang indah, di tempat tertinggi, terdapat patung Pangeran Bahagia. Patung itu berlapis emas dari kepala hingga kaki, dan ada rubi merah besar di gagang pedangnya. Dan mata patung itu terbuat dari 2 zamrud hijau berkilau. Patung Pangeran Bahagia dapat dilihat oleh semua orang di kota dan terkenal karena memberikan harapan dan kebahagiaan bagi semuanya. Pada satu malam, burung layang-layang kecil datang ke kota itu. Teman-temannya terbang ke belahan dunia yang lebih hangat agar terlindung dari cuaca dingin, tapi dia tertinggal. Burung kecil melihat patung yang berdiri di atas tiang besar. Aku mau istirahat di sini, besok kulanjutkan perjalanan. Burung itu mendarat tepat di antara kedua kaki Pangeran Bahagia. Malam ini aku akan tidur di ranjang emas. Saat dia akan tidur dan menaruh sayapnya menutupi kepala, tiba-tiba setetes air jatuh di kepalanya. Dia melihat ke atas. Tetapi langit cerah dan tidak turun hujan. Tepat saat itu, tetesan-tetesan air mendarat lagi di paruhnya. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, burung itu terbang ke kepala patung. Dia melihat bahwa tetesan air itu berasal dari mata pangeran. Itu ternyata air matanya. Air mata Pangeran Bahagia mengalir di pipinya dan menetes ke kakinya. Dan mata sedihnya berkilau karena sinar bulan. Burung itu merasa sangat sedih melihat pangeran. Halo, siapa kau? Aku Pangeran Bahagia. Kenapa kau menangis? Saat aku hidup dan masih memiliki hati manusia, aku tak pernah menangis. Karena aku hidup di istana, di sana tidak pernah ada kesedihan. Siang hari aku bermain dengan teman-temanku di taman. Dan malam hari aku menari di aula dansa yang besar. Di sana ada tembok besar yang dikelilingi taman. Tapi aku tak pernah mencari tahu ada apa di balik tembok itu. Semua yang ada di sekelilingku begitu indah. Dan mereka selalu memanggilku Pangeran Bahagia. Dan aku memang sangat bahagia. Tetapi saat aku meninggal, mereka menaruhku di puncak bukit ini. Dan kini aku bisa melihat semua kejelekan dan kemiskinan di sekitarku. Meskipun hatiku terbuat dari besi, tidak ada yang bisa kulakukan selain menangis. Burung itu sangat sedih. Di sana ada rumah kecil bobrok di lorong sempit yang jauh dari sini. Salah satu jendelanya terbuka, dan aku bisa melihat seorang wanita sedang menjahit. Wajahnya terlihat lemah dan lelah. Di sudut ranjangnya, putra kecilnya terbaring sakit. Dia demam, tetapi ibunya tak punya uang. Burung yang baik, bisakah kau memberikan batu rubi di gagang pedangku kepada wanita itu? Setelah istirahat sebentar, aku harus terbang ke negara yang lebih hangat. Setidaknya tinggallah untuk malam ini. Besok kau bisa pergi sesukamu. Meski burung itu sudah kedinginan dan belum beristirahat, dia tak bisa menolak untuk membantu Pangeran Bahagia. Jadi dengan bantuan paruhnya, burung itu melepas rubi dari gagang pedang pangeran dan terbang menembus kegelapan langit malam. Akhirnya dia tiba di rumah itu dan melihat ke dalam. Bayi laki-laki terbaring di ranjangnya menderita demam, dan ibunya tertidur. Burung itu terbang masuk dan meletakkan rubi besar di meja di depannya. Lalu terbang ke arah anak laki-laki itu dan mengepakkan sayapnya untuk sedikit menurunkan suhu anak itu. Burung itu kembali ke Pangeran Bahagia dan menceritakan semua yang terjadi. Saat wanita itu bangun, dia akan melihat batu mulia itu dan bisa membeli obat dan makanan untuk anaknya. Terima kasih banyak. Sekarang kau bisa tidur dengan tenang, burung yang baik. Hari sudah pagi. Saat bersiap terbang, Pangeran Bahagia menghentikan burung itu. Hei, burung yang baik. Bisakah kau tinggal 1 malam lagi? Aku harus segera terbang ke negara yang lebih hangat serta mencari keluarga dan temanku. Jauh di sisi kota sana, aku melihat anak muda di loteng kecil.
Dia duduk di depan meja penuh kertas dan bunga violet pucat dalam gelas kecil. Dia adalah penulis muda dan mencoba menyelesaikan buku terbarunya. Tetapi dia tak punya kayu untuk perapian atau roti untuk dimakan. Apa kau tak ingin menolongnya? Burung yang baik hati itu setuju untuk tinggal 1 malam lagi demi membantu penulis muda itu. Sayangnya aku tak punya rubi lagi. Tapi mataku terbuat dari batu mulia yang disebut zamrud. Ambillah salah satunya dan bawakan kepada penulis itu. Mendengarnya, burung itu jadi sangat sedih. Awalnya dia menolak, tetapi saat Pangeran Bahagia bersikeras, dia tak punya pilihan lain. Jadi dia mengambil zamrud itu dengan paruhnya. Dan mulai terbang ke arah rumah yang dibicarakan Pangeran Bahagia. Saat tiba di sana, pria muda itu sedang duduk di meja, kelelahan dengan tangan menutupi wajahnya. Dia tidak mendengar kepakan sayap burung. Saat melihat ke atas, dia melihat zamrud hijau berkilau di atas bunga violet pucat. Dia pikir penggemar tulisannya meninggalkan zamrud itu di sana. Dia mengambil zamrud itu dan bangkit dengan senang. Aku datang untuk berpamitan. Burung yang baik, tak bisakah kau tinggal 1 malam lagi? Ini hampir musim dingin. Sebentar lagi salju turun. Aku harus pergi. Pangeran yang baik, aku harus pergi. Tapi aku tak akan melupakanmu. Oke, tapi aku punya satu permohonan terakhir untukmu, tolong wujudkan. Di alun-alun di bawah ini, ada gadis kecil menjual korek api, tetapi dia menjatuhkan dagangannya ke air dan basah semua. Jika dia tak membawa uang, ayahnya akan sangat marah, dan mereka akan kelaparan malam ini. Dia sedang menangis di sana. Dia bahkan tak punya sepatu atau kaos kaki atau topi yang menutupi kepalanya. Ambillah mataku yang satu lagi, berikan kepadanya supaya mereka tertolong. Mendengar kisah ini, burung itu memutuskan tinggal semalam lagi. Oke, 1 malam lagi. Tapi aku tak bisa mengambil matamu. Kau tak akan bisa melihat. Aku lebih sedih saat melihat orang kelaparan dan tak berdaya di sekitarku. Lakukan saja sesuai perintahku. Sambil membawa mata yang satu lagi, burung itu terbang ke bawah. Dia terbang perlahan di samping gadis itu dan menjatuhkan zamrud ke tangannya. Gadis itu berteriak, "Oh, potongan kaca yang sangat indah!" Lalu berlari pulang dengan senang. Sesudahnya, burung kecil itu kembali ke samping Pangeran Bahagia. Kuputuskan untuk tinggal di sampingmu dan menjadi matamu mulai sekarang. Pangeran meminta burung itu untuk terbang ke penjuru kota dan memberitahunya apa yang terjadi. Burung itu terbang ke seluruh penjuru kota dan melihat bahwa saat orang kaya duduk di rumah mereka yang hangat, orang miskin susah payah menyalakan perapian agar tetap hangat. Saat pergi ke lorong gelap, dia melihat wajah lemah anak-anak yang lapar. Di kolong jembatan, dia lihat 2 anak kecil tidur berpelukan mencoba saling menghangatkan. Lalu dia kembali dan menceritakannya kepada pangeran. Aku dilapisi dengan emas murni. Cungkilah emas itu dan bagikan kepada orang miskin. Mereka pikir emas membuatmu bahagia, tapi sebenarnya tetap sehat dan merasa cukup itulah yang membuatmu bahagia. Burung itu mulai mencungkil semua emas dari patung pangeran sampai pangeran terlihat lemah dan kusam. Lalu membagikannya kepada orang miskin di jalan. Sementara itu, salju mulai turun. Jalanan ditutupi salju. Burung itu terus menolong orang miskin setiap malam dengan cara mencungkil emas dari tubuh pangeran sampai tidak ada yang tersisa. Burung kecil malang itu kedinginan, tapi dia tak ingin meninggalkan pangeran sendirian. Dia sangat menyukai pangeran. Akhirnya dia tahu bahwa dia akan mati. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan terbang ke bahu pangeran. Selamat tinggal, pangeranku. Jadi kau akan terbang ke negara yang lebih hangat, temanku. Burung kecil tak bisa memberitahu pangeran kemana dia akan pergi. Jadi dia mencium pipi pangeran dan jatuh ke tanah di samping pangeran. Tepat saat itu,
ada suara retak dari dalam patung Pangeran Bahagia. Hatinya yang terbuat dari besi hancur berkeping-keping. Pagi harinya, semua orang berkumpul di sekeliling patung Pangeran Bahagia, dan mereka melihatnya dengan kagum. Lalu mereka melihat tubuh burung yang tak bernyawa terbaring di samping kaki pangeran. Semua orang sangat sedih. Tetapi saat mereka mendengar suara dari kerumunan, suara itu dari si penulis muda. Sekarang aku mengerti kenapa Pangeran Bahagia jadi begini. Dia dan burung kecil ini mengorbankan diri untuk kebahagiaan kita. Jadi tetaplah bahagia dan jangan sedih. Dua hati yang paling indah di kota ini adalah hati mereka. Dan akan tetap begitu selamanya.